The Strongest System, bab 341, di mana kemajuannya? Haha, ada banyak orang yang memanggilku, kurang ajar, di masa lalu. Nah, kamu ingin tahu apa yang terjadi pada mereka? Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang hidup untuk menceritakan kisah tersebut. 3 Raja Bandit di Green Hell Ancient Grounds, dibunuh Rob Gang di Lowland Demon Seas. Semua ini adalah kepala bandit terkenal yang bahkan harus memanggilku Tuan Muda Suan dengan sopan saat melihatku. Kalian, apa? 15 bandit pasir. Kalian terdengar seperti anak kecil yang mencoba menciptakan sebuah kelompok. Tidak ada gunanya. Ekspresi jijik terlihat di wajah pemuda itu. Bandit 3 Raja apa? Apa yang membunuh Rob Gang? Nak, sebaiknya kamu bijak. Jangan berpikir bahwa kami tidak akan berani menebasmu hanya karena kamu terlihat seperti pengecut kurus. Sa Daotian mengambil 2 kapak di kedua tangannya dan menyatukannya dengan keras. Anak di depan mereka tampaknya menjadi semakin kurang ajar. Mengesampingkan fakta bahwa dia ramah tamah dan tampan, beraninya dia melakukan serangan pribadi seperti itu. Meskipun nomor 4 itu kekar dan seperti kurcaci, tidak mungkin dia bisa menanggung penghinaan pribadi seperti itu. Chen Xuan memandang ke-15 bandit pasir dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Itu benar. Bahkan jika aku menyebutkan nama-nama tokoh seperti itu kepada kalian, tidak mungkin kalian akan mengetahuinya. Lagi pula mereka adalah orang-orang dari eselon atas masyarakat. Bahkan kalian berlima harus menyebut mereka leluhur atau semacamnya, seperti itulah jika kalian bertemu dengan sosok-sosok besar itu. Kasihan sekali kalian memang menyedihkan. Hanya sekelompok calon kecil. Dasar bocah sialan. Beraninya kamu melontarkan kata-kata besar seperti peri surgawi tingkat atas. Ambil kapakku. Sa Daotian benar-benar gusar saat ini. Anak muda ini terlalu berlebihan. Beraninya dia melontarkan hinaan dan hinaan kepada mereka dengan setiap kata yang dia ucapkan. Sa Dulong juga mengerutkan kening. Anak ini memang sombong. Aura yang dia pancarkan hanyalah aura makhluk peri surgawi tingkat atas. Dia hanya mendekati kematian dengan bersikap begitu berani. Namun hal yang membuat Sa Dulong terkejut adalah kenyataan bahwa anak ini terlalu tenang. Terlepas dari kekuatan bertarung pribadinya, tidak bisakah pemuda itu mengatakan bahwa semua orang yang hadir memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dirinya? Kapak penghancur bumi. Sa Daotian meraung. Kapaknya berkilauan. Ini adalah tanda bahwa energi sejatinya tersalurkan ke dalam diri mereka. Memotong kekosongan, itu berayun ke bawah menuju otak Chen Xuan. Melihat kapak perkasa yang turun, Chen Xuan tidak bisa tidak merasa terganggu. Hais, semut pada akhirnya tetaplah semut. Dia tertawa dingin sebelum mengulurkan 2 jarinya. Dentang, bagaimana, mungkinkah ini terjadi? Wajah Sa Daotian dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat pemuda itu memegang kapaknya hanya dengan 2 jari. Yang lemah hanyalah yang lemah. Apa? Kamu pikir ini tidak mungkin terjadi hanya dengan tingkat kekuatanmu? Hehe, Chen Xuan tertawa dengan nada mengancam. Dengan memutar pergelangan tangannya, kekuatan yang tak terhentikan terpancar dari jari-jarinya. Berderak, kapaknya mulai pecah. Saat energi mencapai tangan Sa Daotian, ledakan keras terdengar. Bam! Kakak ketiga, melihat pemandangan di depan mereka, 15 bandit pasir tercengang. Sa Daotian terbaring di tanah, darah segar mengalir keluar dari sisi mulutnya. Kedua lengannya diledakkan menjadi campuran darah dan daging oleh kekuatan itu, terlihat sangat tragis. Berdarah. Aku akan membangun kamu. Sa Miexiong sangat marah saat ini. Tubuh kerdilnya melompat ke arah depan, tapi dia ditahan oleh Sa Dulong. Jangan kurang ajar. Sa Dulong tahu bahwa pria ini pasti lebih dari ini. Semua orang di dalam gerbong yang melihat pemandangan ini berseru juga. Mendengarkan teriakan takjub orang-orang, hati Chen Xuan diliputi kegembiraan. Dia menyukai perasaan ini. Perasaan dipuja sebagai pusat perhatian. Bertindak sebagai serigala berbulu domba. Sepertinya strateginya untuk menekan dirinya kembali ke tingkat atas peri surgawi adalah strategi yang tepat. Melepaskan ledakan energi secara tiba-tiba tepat sebelum semut-semut ini menyebabkan mereka terkejut. Itu adalah tugas yang menenangkan untuk dilakukan. Di dalam gerbong yang megah, Han Mei, yang sedang melihat pemandangan ini, juga terlihat tidak percaya. Tidak kusangka pemuda ini akan sekuat ini.
Dia sudah berpikir bahwa dia layak sebagai peri surgawi tingkat atas. Tapi dengan kekuatan yang ditunjukkannya tadi, jelas dia lebih dari itu. Oh, sepertinya kamu harus menjadi pemimpin kalau begitu. Meskipun kamu masih sampah, kamu tampak lebih baik daripada yang lain. Bagaimana kalau kamu bergabung denganku sebagai pelayanku? Untuk orang-orang seperti kalian, ini bisa dibilang merupakan kesempatan terbaik dalam hidup, kamu bisa mendapatkannya. Jangan sampai ketinggalan. Berdiri di sana dengan santai, suasana superioritas muncul dari Chen Xuan. Seseorang bahkan tidak bisa menatap matanya secara langsung. Cepat bunuh mereka. Kita harus bergerak. Han Mei memanggil dengan tidak sabar. Dia pasti bisa menjatuhkannya dengan mudah, jadi dia harus berhenti membuang-buang waktu di sini. Diam. Kalau laki-laki bicara, lebih baik kamu diam saja dan berjaga-jaga seperti perempuan. Chen Xuan berbalik dan menatap Han Mei dengan tajam. Meski marah, jantung Han Mei berdetak kencang. Tatapan yang sangat mengesankan. Faktanya, jantungnya mulai sedikit berdebar. Pria ini bertingkah seperti dewa. Chen Xuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menunjukkan seringai jahat, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Untuk seseorang yang menyembunyikan begitu banyak hal, sekarang setelah dia keluar, dia pasti menampilkan pertunjukan yang bagus. Bagi Chen Xuan, bagaimana mungkin seseorang yang terikat untuk menguasai masa bisa hidup tanpa pelayan? Meskipun para bandit ini lemah, basis budidaya mereka cukup baik mengingat mereka adalah semut. Setidaknya memenuhi syarat untuk menjadi pelayannya. Semua orang di dalam gerbong tentu saja marah atas cara dia menanggapi majikannya. Tapi melihat taktik yang dia terapkan, mereka terkejut. Bagaimana pertimbanganmu? Chen Xuan memandang para bandit itu dan bertanya dengan santai. Sadulong memandang orang di depannya dengan hati-hati. Meskipun auranya jelas merupakan aura tingkat atas peri surgawi, tidak disangka dia bersembunyi lebih jauh di baliknya. Saat ini, Sadulong pasti merasakan bahaya. Ke-15 dari kalian memiliki tingkat kultivasi yang baik. Tapi sayang sekali keterampilan kalian menyedihkan. Jika kalian menjadi pelayanku, aku memiliki keterampilan tingkat atas tingkat surga, sutra penghancuran, dalam koleksiku. Bagaimana dengan itu? Melihat kelompok mereka, bibir Chen Xuan membentuk senyuman sekali lagi. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Sa Miexiong berbisik. Pria ini sangat narsis sehingga mereka tidak tahan lagi melihatnya. Mereka sangat kesal dengan ekspresinya seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Aku akan naik dan menguji airnya. Kalian ambil kesempatan ini untuk mundur, kata Sadulong. Tidak, kakak. Kita akan pergi bersama. Maaf, Tuan Muda Xuan, kami terbiasa bebas. Selama kamu melepaskan kami hari ini, aku, Sadulong, tidak akan pernah melupakan ini dan akan berhutang budi padamu, seru Sadulong. Tiba-tiba, wajah Chen Xuan berubah. Dia tampak marah sambil tertawa dingin, bantuan dari semut sepertimu berarti omong kosong. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu menolak menerimanya, maka kalian semua harus meninggalkan tubuhmu di sini hari ini. Di saat kegembiraan, Chen Xuan ingin menerima orang-orang ini sebagai pelayannya. Tapi tak disangka orang ini berani menolak tawarannya. Itu sama saja dengan tamparan di wajahnya. Untuk itu, mereka semua pantas mati. Wajah Sadulong memucat, ayo berpisah dan lari. Tidak ada di antara kalian yang bisa lolos. Dengan mendengus dingin, niat membunuh Chen Xuan semakin kuat. Sadulong dan yang lainnya mengutuk dalam hati mereka. Mereka akan dimakamkan di sini hari ini. Ayo. Bagaimana kalian bisa menyebut diri kalian bandit? Setelah sekian lama berpisah, bagaimana kalian tidak membuat kemajuan sama sekali? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari udara tipis. Saat Sadulong dan yang lainnya mendengar suara ini, mereka merasa itu cukup familiar. Mengangkat kepala, mereka semua mulai bersemangat. Bos, Chen Xuan memandang ke langit dengan jijik. Bibirnya tersenyum sekali lagi. Inilah orang lain yang mendekati kematiannya. Bab 342, jangan abaikan aku. Lin Fan telah bersembunyi di langit dan melihat ke bawah selama beberapa waktu. Terhadap kesulitan Sadulong dan yang lainnya, dia juga merasa tidak enak. Bahkan setelah berpindah ke tempat lain, mereka masih mendapati diri mereka dalam kondisi yang menyedihkan.
Saat mereka keluar untuk merampok, mereka dipukul oleh orang lain. Seharusnya tidak ada bandit lain yang tragis seperti mereka. Tapi pemuda ini, Lin Fan sangat tidak senang dengan tindakannya. Apa tagline merek dagang Lin Fan? Hentikan semua pamer. Apalagi pria seperti ini yang berani pamer lebih boros dari Lin Fan. Dia harus tahu apa artinya menjadi rendah hati. Tapi Lin Fan juga sedikit penasaran dengan pemuda ini. Meskipun tingkat kultivasi yang ia ungkapkan adalah tingkat atas peri surgawi, tingkat kekuatan yang ia sembunyikan di dalamnya adalah tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih besar. Tidak disangka dia bahkan mengumpulkan 40 rantai jaringan energi. Jumlah yang sangat mencengangkan. Kembali ke dirinya sendiri, jaringan energi airnya hanya 80% saat ini. Dia masih memerlukan beberapa jam lagi sebelum dapat mencapai rantai jaringan-jaringan energi pertamanya. Tapi hal yang membuat Lin Fan sedikit tersentuh adalah kenyataan bahwa Sadulong dan yang lainnya telah menganggapnya sebagai bos. 15 bandit pasir. Nama itu memang terdengar agak loyo bagi Lin Fan. Saat dia turun dari langit, dia datang ke hadapan Sadaotian dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Sekarang, beritahu aku. Bagaimana kabar kalian dalam kondisi yang menyedihkan ini? Berapa kali kalian berhasil merampok sejauh ini? Lin Fan bertanya. Setelah menelan pil tersebut, Sadaotian beregenerasi dengan cepat hingga mencapai kesehatan yang sempurna. Dia mengangkat kepalanya dengan canggung terhadap pertanyaan Lin Fan. Faktanya, mereka belum pernah berhasil sekalipun. Sepanjang perjalanan, mereka hanya bergegas maju dan berjuang untuk bertahan hidup. Dan saat mereka menemukan tempat yang bagus ini dan siap untuk melakukan perampokan, mereka bertemu dengan serigala berbulu domba ini. Tidak bisa berkata-kata, iya. Tak disangka kalian profesional tapi belum pernah berhasil sekalipun. Aku benar-benar kecewa. Lin Fan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Bukankah karena kamu tidak bersama kami, bos? Tanpa ada yang memimpin, tingkat keberhasilan kami turun drastis. Kata si kerdil Sam Yexiong dengan nada rendah. Ya, itu memang sebuah masalah. Tanpa bimbinganku, kalian benar-benar gagal. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Sam Yexiong memang benar. Dia merasa puas. Wajah Chen Xuan sangat tidak ramah saat ini. Tidak kusangka orang ini akan mengabaikan keberadaannya. Ini sama sekali tidak bisa diterima oleh Chen Xuan. Baiklah, sekarang aku sudah di sini. Perampokan akan berlanjut sekali lagi. Perhatikan dan pelajari anak-anak. Akan kutunjukkan padamu cara melakukan perampokan yang sebenarnya. Lin Fan melanjutkan. Bos adalah yang terbaik. Bos yang paling keren. Melihat ke-14 dari mereka, Lin Fan menemukan suasana hatinya membaik dengan gembira. Dia kemudian mengalihkan faktanya ke Chen Xuan yang tampak mengancam. Dulong, ayo ceritakan tagline perampokan kita sekali lagi. Lin Fan menelepon. Ya, sekarang bos mereka telah kembali. Sadulong secara alami tidak takut dengan Chen Xuan atau siapapun dia. Sekeras-kerasnya, dia berteriak, perampokan. Laki-laki di kiri, perempuan di kanan. Kami hanya mencari barang-barang berharga dan bukan nyawamu. Lebih baik bijak. Ya, lumayan. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Ikuti aku, kita akan mulai menghitung barangnya. Sadulong memandang Chen Xuan. Dia ingin memperingatkan bosnya bahwa pria ini benar-benar kurang ajar dan juga serigala berbulu domba. Namun melihat betapa acuhnya bosnya terhadap kehadiran pria ini, dia memutuskan untuk tidak berkata apa-apa lagi. Haha, 15 bandit pasir. Sepertinya kamu yang terakhir, kan? Chen Xuan memandang Lin Fan. Dia kemudian tertawa dingin pada sekelompok orang bodoh yang mengabaikannya. Aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Chen Xuan sangat marah. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap kurang ajar ini tanpa harus membayar harganya. Bahkan 3 raja bandit dari lahan kuno neraka hijau dan geng pembunuh roh dari lautan iblis Lolan tidak akan berani bertindak seperti ini. Tidak disangka para bandit pasir ini berani mengabaikannya. Beraninya mereka. Brengsek. B***stard. Piak. Pengganggu kecil yang merepotkan. Oke. Cepat dan minta orang-orang di gerbong itu turun. Saatnya perampokan. Ketika Lin Fan berjalan melewati Chen Xuan dan melihat bahwa dia masih mengobrol tanpa henti, dia hanya memberinya satu tamparan keras dan mengirim yang terakhir terbang.
Suci. Sadulong dan bandit lainnya membuka mulut mereka dengan rahang ternganga lebar. Chen Xuan yang sangat sombong dan siapapun namanya itu baru saja dikirim terbang oleh bos mereka. Semua orang di dalam gerbong itu tercengang. Apa? Pemuda itu baru saja dikirim terbang ke langit dengan satu tamparan. Han Mei juga sama terkejutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat keluar. Ini perampokan. Laki-laki di sebelah kiri, perempuan di sebelah kanan. Lebih baik bersikap bijak. Kami hanya akan mengambil barang berhargamu dan bukan nyawamu. Jangan khawatir, kami tidak akan berbuat banyak padamu. Sadulong dan yang lainnya mulai melakukan pembersihan, menarik Han Mei dan yang lainnya turun dari kereta. Lin Fan berdiri di sana mengamati semuanya sambil mengangguk puas. Sudah lama sekali dia tidak melakukan perdagangan lamanya. Perasaan yang mengingatkan. Adapun Han Mei, dia membeku dengan gigi bergemeletuk, mencoba memahami apa yang terjadi saat ini. Chen Xuan, yang dikirim terbang oleh Lin Fan, berdiri. Satu pipinya seputih salju sedangkan pipi lainnya berwarna merah tomat. Perbedaannya sangat mencolok. B***STARD. Karena kalian semua ingin mati, aku akan memenuhi keinginan kalian. Saya, Chen Xuan, hanya menahan kondisi kultivasi saya untuk mempermainkan Anda, bodoh. Karena ini masalahnya, izinkan saya menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Lepaskan segel. Ledakan. Tiba-tiba, aura Chen Xuan mulai meningkat pesat. Sungguh luar biasa hingga langit dan bumi bergemuruh. Bos. Orang itu. Melihat aura yang dipancarkan dari Chen Xuan, jantung Sadulong juga berdebar kencang. Lin Fan melirik sekilas. Oh, jangan khawatir. Biarkan dia membuka segelnya dulu. Ayo lanjutkan perampokan kita. Melihat Chen Xuan, Lin Fan tidak bisa menahan perasaan jengkel. Merupakan keajaiban baginya untuk bisa hidup selama ini. Mengapa orang ini tampak seperti babi bodoh yang selalu dia baca di novel? Menyegel diri mereka sendiri tanpa alasan. Kalau hanya itu saja, maka cukup adil. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk membuka segelnya sangat lama. Meskipun Yuh Truli mengakui bahwa gambar yang disebabkan oleh pelepasan segel itu memang terlihat cukup hebat, itu tetap saja terlalu bodoh. Surgawi yang lebih rendah. Surga yang lebih besar. 1 rantai jalur jaringan energi. 10 rantai jalur jaringan energi. Saat aura Chen Xuan semakin kuat, api pun berkobar di matanya. Dasar brengsek, kamu bisa gemetaran di neraka yang paling dalam. Dengan kekuatanku yang luar biasa, aku akan membuatmu membayar harga atas tindakanmu. Bajingan. Beraninya kamu meremehkanku. Aku akan membuatmu menyesal. Pada saat ini, Chen Xuan melolong sendirian di salah satu sudut, sepenuhnya diabaikan. Lin Fan hanya memanfaatkan waktu untuk melakukan perampokan. Hei gadis cantik, sebaiknya bersihkan. Selain pakaian dalam dan celana dalammu, serahkan semuanya. Lin Fan berjalan di depan bersama Sadulong dan yang lainnya di belakangnya, tangan mereka penuh dengan barang. Semua ini adalah hal-hal yang mereka kupas. Akhirnya, Sadulong bisa mendapatkan kembali perasaan perampokan yang sebenarnya. Sukses. Mereka akhirnya berhasil. Setelah berbulan-bulan, mereka akhirnya melakukan perampokan lagi. Sadulong dan yang lainnya ingin sekali menangis sekarang. Tapi melihat tampilan belakang bos mereka yang perkasa, mereka dipenuhi dengan ekspresi penuh rasa hormat. Bosnya memang bos. Saat dia datang, segalanya berubah seketika. Sepertinya perampokan juga merupakan suatu bentuk seni. Mengingat kembali perampokan seumur hidup mereka dan dibandingkan dengan bos, mereka benar-benar sangat berbeda. Tapi bos, apakah kamu benar-benar akan mengabaikan orang itu? Aura orang itu semakin menakutkan. Dan kenapa rantai yang mengelilingi tubuhnya mengeluarkan aura kehancuran? Semuanya, aku adalah nyonya keluarga Han. Tolong beri aku sedikit wajah. Hati Han Mei sangat gugup saat ini. Namun, melihat Chen Xuan yang membuka segelnya, dia mendapatkan kembali sedikit harapan. Benar, karena kamu sudah angkat bicara, aku tidak bisa mengabaikanmu dan tidak memberikan wajah apapun padamu. Lalu, selain pakaian dalam, celana dalam dan pakaianmu, serahkan semuanya. URGH. Pada saat ini, Sadulong dan yang lainnya semakin menghormati Lin Fan. Bosnya memang bos. Bahkan jumlah wajah yang dia berikan melampaui kata-kata.
ARGH. Beraninya kalian mengabaikan aku. Aku akan biarkan kalian takut kekuatanku. Suara Chen Xuan terdengar dari kejauhan. Gelombang energi memancar ke langit saat warna surga berubah. Sialan. Dia, Chen Xuan, seharusnya menjadi pusat perhatian. Mengapa dia bersikap dingin sekarang? Bab 343, hancur. Semua hancur. Bos, sepertinya dia membutuhkan perhatian kita. Sadulong yang selama ini memperhatikan Chen Xuan berkomentar. Orang itu tampaknya menjadi sangat tidak berdaya tanpa ada yang memperhatikannya. Kalau begitu, kamu, beri dia perhatian. Lin Fan saat ini terlalu sibuk untuk mengganggu Chen Xuan itu. Ada banyak orang di dunia ini yang menyamar sebagai domba namun sebenarnya adalah serigala. Tapi ini adalah pertama kalinya Lin Fan menghadapi situasi seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki lengan abadi, dia mungkin tidak akan berani membiarkan pihak lain menyelesaikan proses pelepasan segelnya. Tapi sejak dia melakukannya, dia tidak peduli lagi. Satu-satunya pemikiran di benak Lin Fan saat ini adalah menunggu orang ini menyelesaikan pelepasan segelnya sebelum menjatuhkannya. Dengan poin pengalaman yang ada, dia masih bisa mencium orang ini untuk mendapatkan lebih banyak rantai garis jaringan energi untuk memanggil Kaisar Iblis Hati. Pada saat itu, Blood Sea akan mendapatkan keuntungan terbesar. Ho, biarkan aku pergi. Sam Yexiong yang kerdil mengemban tugas berat untuk memperhatikan pihak lain. Sambil memutar punggungnya, dia berlari maju ke pihak lain. Di bawah aura perkasa Chen Xuan, Sam Yexiong hampir tidak bisa bernapas. Tapi karena bosnya ada di sini sekarang, dia tentu saja tidak takut sama sekali. Meskipun kamu telah menghinaku sebagai kurcaci, aku akan memaafkanmu karena aku murah hati. Karena tidak ada orang lain yang peduli padamu, biarkan aku peduli padamu. Wah, betapa kuatnya aura yang kamu miliki. Tubuh mungilku bergetar hebat di bawah aura luar biasamu. Hei, rantai apa yang melingkari tubuhmu? Mungkinkah itu rantai garis jaringan energi yang diceritakan melalui legenda yang hanya bisa dikumpulkan oleh makhluk surgawi ke atas? Wow, menakutkan. Kamu benar-benar orang yang menakutkan. Meskipun Sam Yexiong seukuran cebol, dia hanya bersikap sedikit menyebalkan saat ini. Terlepas dari ekspresi ketakutan di wajahnya, semua orang tahu bahwa dia sebenarnya hanya mengejek pihak lain. Bajingan, melihat pria yang berperan sebagai badut di depannya, nyala api di dalam hati Chen Xuan membara dengan ganas. Dalam proses membuka segel, Chen Xuan tidak dapat menyerang siapapun. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang bisa mematahkan pertahanannya. Tapi mendengar kata-kata mengejek dari mulut orang cebol ini, Chen Xuan sangat gelisah. Sejak kapan seorang cebol bisa bersikap kurang ajar padanya? Kamu orang yang aneh sekali. Saat bosku dan orang lain mengabaikanmu, kamu jadi marah. Sekarang aku memberimu perhatian, kamu juga jadi marah. Sungguh sulit untuk ditembus. Sam Yexiong memandang Chen Xuan dan berkata dengan tidak senang. Namun kenyataannya, dia bisa merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Auranya terlalu hebat. Itu begitu kuat sehingga dia hampir bisa merasakan jantungnya menyerah. Namun pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia tidak perlu khawatir. Bos yang sangat dia hormati hadir saat ini. Oleh karena itu, tidak peduli betapa menakutkannya Chen Xuan tumbuh, Sam Yexiong tidak akan takut padanya sama sekali. Karena memang begitu, aku juga tidak bisa diganggu. Bosku bilang dia akan memberimu pelajaran yang bagus setelah kamu selesai membuka segelnya. Setelah menatap Chen Xuan dengan jijik, Sam Yexiong berbalik dan berlari kembali ke Lin Fan. Bos, orang itu sulit ditangani. Melihat Chen Xuan yang masih dalam proses membuka segel, bibir Lin Fan membentuk senyuman. Kalian semua bajingan. Aku ingin kalian semua mati. Chen Xuan sangat marah sehingga auranya meningkat sekali lagi. Sebuah sinar menutupi Chen Xuan dan melonjak ke langit saat ke-40 rantai garis jaringan energi melingkari satu sama lain seperti ular. Auranya begitu mengintimidasi hingga meliputi seluruh lingkungan. Ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. ARGH. Dengan raungan keras itu, Chen Xuan turun seperti dewa di bumi, dikelilingi oleh energi seperti kilat yang tak terbatas. Kekosongan di sekelilingnya tampak berputar dan berubah seiring dengan energi seperti kilat yang dipancarkan. Bos, orang itu sepertinya sangat kuat.
Sa Dulong berbisik. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang percaya diri seperti Lin Fan, mereka tetap tenang di bawah dukungan Lin Fan. Tapi ini semua hanyalah lelucon, jantung mereka berdebar lebih keras dari siapapun saat ini. Aura itu melampaui imajinasi terliar mereka. Jika bukan karena Lin Fan ada di sana, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati saat ini. Han Mei, yang baru saja dirampok hingga bersih, berdiri di tempatnya di Rut juga. Dia menatap sosok yang mengesankan ini dengan mata terbelalak. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia begitu kuat? Hanya auranya saja yang membuatnya merasa ingin melepaskan segala bentuk perlawanan. Bahkan Grandmaster Sekte Laut Surga mungkin tidak memiliki kekuatan yang dia pancarkan saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan seperti itu. Tetapi pada saat yang sama, Han Mei menyombongkan diri pada Lin Fan dan yang lainnya. Dia ingin melihat wajah mereka yang seharusnya terkejut saat ini. Tapi ketika dia melihat ke arah Lin Fan, dia sama terkejutnya. Apakah pria ini bodoh? Tidak bisakah dia merasakan aura mengintimidasi ini? Ini adalah aura dahsyat yang tak seorang pun bisa berharap untuk menolaknya. Bajingan, kamu berhasil membuatku kesal. Chen Xuan melolong. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan, seolah mampu melihat segala sesuatu di dunia ini. Pergi dan mati. Sepenuhnya terbuka, Chen Xuan seperti dewa hantu. Dengan kilat mengelilingi kedua telapak tangannya, aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Mati. Seketika, Chen Xuan melakukan perjalanan melalui kehampaan dan muncul kembali tepat di hadapan Lin Fan. Menyerang Lin Fan dengan telapak tangannya, serangan telapak tangan itu mengandung kemarahannya dan energi langit dan bumi di dalamnya. Kekosongan di hadapan Lin Fan sepertinya terkoyak lapis demi lapis. Bos, hati-hati, Sa Dulong berseru keras saat melihat ini. Tapi Lin Fan masih tidak bergerak, sama sekali tidak peduli dengan apapun yang dilakukan Chen Xuan. Melihat Lin Fan yang tidak bergerak, senyum sinis muncul di wajah Chen Xuan. Huff. Takut setengah mati, bukan? Tapi semuanya sudah terlambat. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, kamu tidak bisa lepas dari kematian lagi. Penghancuran langit dan bumi. Raksasa tak terbatas tampaknya muncul dalam serangan telapak tangan Chen Xuan saat dia menyerang, membelah segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Bam! Serangan itu mendarat tepat di dada Lin Fan. Senyuman dingin muncul di wajah Chen Xuan. Serangan ini akan mengirim semua orang yang mengabaikannya ke dalam jurang neraka. Ledakan. Gempa susulan yang dahsyat melanda seluruh tempat. Sa Dulong dan yang lainnya, kereta dan kuda, semuanya terpesona oleh gempa susulan ini. Itu terlalu kuat untuk mereka tolak. Lin Fan mengerutkan kening. Sepertinya masih agak sulit bersikap kuat. Namun dengan booster Blood Sea dan Eternal Immortality, dia masih bisa menahan serangan tersebut tanpa cedera fatal. Ding! Keabadian abadi, poin pengalaman plus 200 juta. Haha, tahukah kamu apa yang takut sekarang? Chen Xuan tertawa gila-gilaan. Wajah putih gioknya semakin berbisa saat ini. Dia menyukai perasaan memakan domba setelah mengungkapkan jati dirinya sebagai serigala. Tapi ketika dia melihat Lin Fan berdiri di tempatnya, dia benar-benar tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, suara keras muncul di telinga Chen Xuan. Tendangan penghancur asal sejati. Bam! Tiba-tiba, langit berubah warna dan waktu berhenti. Lin Fan perlahan mengangkat kakinya dan menendangnya ke arah selangkangan Chen Xuan. Sejak Balls Kicking berevolusi, dia tidak pernah menggunakannya lagi sejak saat itu. Tapi sekarang, Chen Xuan akan menjadi penguji pertama. Bam! Itu CR Asterisk Set. Mereka semua CR Asterisk Set. Wajah perkasa Chen Xuan tiba-tiba berubah total. Dia bisa merasakan bagian penting dari tubuhnya berubah seluruhnya. Ahahaha. Tangisan tragis terdengar di seluruh dunia. Bab 344, berubah menjadi orang miskin dalam sekejap mata. Oh, selalu ada risiko untuk pamer. Itu sebabnya kamu harus berhati-hati. Kamu pikir kamu benar-benar pandai dalam omong kosong. Sekarang setelah kamu bertemu dengan orang yang benar-benar tidak berguna, kamu tahu caranya rasanya, ya. Lin Fan perlahan menarik kembali kakinya. True Origins Cruising Kick adalah bentuk evolusi dari Balls Kicking. Yang lainnya, menendang bola hampir mustahil untuk ditanggung oleh seseorang. Oleh karena itu,
orang bisa membayangkan jenis kekuatan destruktif yang dimiliki oleh True Origins Crushing Kick. ARGH. Chen Xuan yang ramah tamah dan anggun sedang berlutut di tanah. Dia tidak lagi memiliki watak seperti seseorang yang memiliki 40 rantai jalur jaringan energi. Sebaliknya, dia malah membungkuk, tangan di selangkangannya dan berguling-guling. Ding, selamat karena telah mengalahkan kultivasi penuh surgawi yang lebih besar yaitu Chen Xuan. Ding, poin pengalaman plus 300 juta. Lin Fan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Perbedaan poin pengalaman untuk mengalahkan dan membunuh seseorang sangat berbeda. Jumlah poin pengalaman yang sedikit ini hampir tidak berarti apa-apa. Wajah Han Mei yang sangat cantik hanya tercengang saat ini. Dia tidak menyangka Chen Xuan yang tampak perkasa itu akan jatuh begitu saja. Rantai garis jaringan energi. Itu adalah makhluk kuat yang memiliki rantai luar biasa itu. Meskipun dia tidak menghitungnya dengan hati-hati, dari kelihatannya jumlahnya banyak, setidaknya ada 30 plus rantai di sana. Meskipun keluarga Han bukanlah keluarga yang sangat kuat atau apapun, Han Mei tahu apa itu rantai jaringan energi karena hubungan dekat mereka dengan Sekte Laut Surga. Dan bagi seseorang sekuat itu dengan lebih dari 30 rantai yang jatuh begitu saja, tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian seperti itu. Pada saat yang sama, siapakah Chen Xuan? Mengapa seseorang sekuat itu ingin memasuki Sekte Laut Surga? Dan juga, siapa pria ini? Bagaimana dia bisa sekuat iblis ini? Sadulong dan yang lainnya bangun dengan mulut penuh darah setelah dikirim terbang oleh letusan besar Chen Xuan, merasa gelisah di sekujur tubuh. Kuat, itu adalah kekuatan yang tidak manusiawi. Tetapi ketika mereka melihat Chen Xuan yang sedang membungkuk dengan tangan di selangkangannya, mereka sama-sama terkejut hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang sedang terjadi saat ini? Bagaimana Chen Xuan yang perkasa itu bisa berubah menjadi seperti ini dalam sekejap mata? Bos, apa yang terjadi dengan orang itu? Sa Dulong bertanya. Lin Fan tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi putih berkilauan. Baiklah, jangan banyak bertanya sekarang. Hari ini, bosmu akan menunjukkan padamu apa artinya mendapat keberuntungan dalam merampok. Kita akan mengejar orang kaya sekarang. Berkumpul dan perhatikan baik-baik, anak-anak. Lin Fan berjalan di samping Chen Xuan. Dengan satu kaki di atasnya, dia menahan Chen Xuan sambil menunggu Sadulong dan yang lainnya berkumpul. Jadi, taat. Orang ini sombong sekali tadi. Bagaimana kelihatannya dia sedang sekarat sekarang. Bos kita memang bosnya. Luar biasa, kata si kerdil Sam Yexiong dengan ekspresi hormat. Baiklah, baiklah. Apakah kamu perlu menjilat pantat bos lagi? Kita semua bisa melihat kekuatannya di sini. Sa Daotian masih sedikit patah hati karena kapaknya yang patah. Baiklah, kalian, angkat tangan dan kakinya. Orang ini bukanlah target yang bagus ketika dia berguling-guling. Dengan perintah Lin Fan, sekelompok orang berkumpul di sekitar Chen Xuan. Oh, ho, Sam Yexiong terkekeh sambil mencengkeram kaki Chen Xuan dengan erat. Tapi saat seseorang hendak meraih tangan Chen Xuan, mereka mendapat perlawanan yang luar biasa. Seolah-olah seseorang akan membayar harga untuk melepaskan lengan Chen Xuan dari selangkangannya sekarang. Bos, dia melawan. Sa Daotian melaporkan. Lawan A**ku. Beri dia 2 tamparan keras untuk membuatnya bijaksana. Lin Fan sedang menilai Chen Xuan dengan hati-hati. Astaga, dia berbau harta karun. Hebat, hebat. Oh, Sa Daotian menganggukkan kepalanya. Menarik napas dalam-dalam, dia menghadiahi Chen Xuan dengan 2 tamparan keras. Wow, bagus sekali. Tahukah kamu bagaimana kondisi kultivasi orang itu? Melihat Sa Daotian menamparkan, Lin Fan bertanya dengan suara tenang. Hah, bagaimana kondisi kultivasinya? Sa Daotian memandang bosnya dengan bingung. Biar ku beritahu padamu. Orang ini adalah makhluk surgawi yang berkultivasi penuh dengan 40 rantai jaringan energi. Lin Fan terkekeh. Sa Daotian bukan satu-satunya orang yang terkejut. Setiap bandit lainnya sama-sama terperangah. Jadi bagaimana kalau dia itu? Dia masih diserbu oleh bos. Bertingkah terkejut tanpa alasan. Benar, bos. Sadulong menelan ludahnya dan bersikap seolah-olah dia masih tenang. Semua orang memandang Sadulong dengan ekspresi kagum. Kakak laki-laki memang kakak laki-laki.
Sangat tenang. Meskipun mereka belum mencapai tingkatan surgawi yang lebih tinggi, mereka memiliki pemahaman tentang mereka berdasarkan legenda. Sadao Tian khususnya gemetar saat ini. Dia tidak menyangka bisa memukul makhluk surgawi yang lebih besar tepat di wajah mereka. Sekarang, dia bisa mengakhiri hidup ini tanpa penyesalan. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang bertanya. Bagi mereka saat ini, perintah bos adalah segalanya. Lin Fan mengusap dagunya dan terdiam beberapa saat. Tanggalkan dia dulu. Pakaian ini jauh dari kata sederhana. Ini jelas merupakan suatu bentuk pertahanan yang hebat. Ini seperti ketika kamu memintal sutra dari kepompong, kamu tidak boleh membiarkannya, apapun boleh. Semua orang mengangguk menyetujui kata-kata bijak bos mereka. Han Mei melihat ke arah bandit yang mengelilingi Chen Xuan, dan menatap pengawalnya. Dia ingin memanfaatkan keributan ini untuk melarikan diri, tetapi dia tidak berani melakukan gerakan besar apapun di depan pria kuat ini. Oh, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kamu bisa pergi jika Yang Mulia mengizinkanmu. Jika tidak, jangan salahkan aku atas apapun yang terjadi. Saat Han Mei sedang merenung, suara Lin Fan terdengar. Dia menggigil seluruh tubuhnya dan segera mengangguk, tidak berani mencoba sesuatu yang lucu lagi. Untuk sesuatu seperti pengupasan, Lin Fan tentu saja tidak perlu melakukannya sendiri. Masing-masing dari 14 bandit pasir itu ahli dalam menelanjangi yang lain. Dalam sekejap mata, Chen Xuan telanjang bulat. Ayo, bos, apa yang terjadi dengan adik laki-laki ini? Astaga, betul, kedua bolanya sepertinya kempes. Bahkan sosis itu sepertinya bengkak. Sepertinya airnya bocor sekarang. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Dan dia menyebut dirinya ahli bela diri. Bagaimana dia bisa begitu menjijikkan? Aku tidak menginginkan pakaian ini lagi. Siapa yang tahu kalau dia mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Lin Fan sedikit jengkel. Orang-orang ini seperti badut. Tapi dengan ini, dia juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang True Origins Cruising Kick. Ini jelas jauh lebih kuat dari Balls Kicking. Ini karena Lin Fan bisa merasakan energi misterius mengalir di area sekitar Chen Xuan, menyebabkan dia merasakan sakit berulang kali. Kalian, Chen Xuan tidak pingsan. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Namun, rasa sakitnya begitu tak tertahankan hingga dia hampir putus asa, apalagi mengeluarkan suara apapun. Pakaian ini sangat berharga. Jika aku tidak salah mengenai hal itu, pakaian ini dapat membuat seseorang menahan serangan telak dari seseorang yang berada pada kondisi kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Lin Fan berkomentar. Wah, itu kuat. Aku tidak tahu sama sekali. Sepertinya pakaian ini benar-benar ternoda oleh pria seperti ini. Siapapun yang bilang mereka tidak menginginkan pakaian ini, berikan padaku. Aku tidak keberatan. Tak lama kemudian, semua orang mulai mengobrak-abrik barang-barang Chen Xuan sekali lagi. Melihat barang-barang di dalam penyimpanannya, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Benar-benar orang kaya, ada cukup banyak barang berharga di dalam penyimpanannya. Hanya saja, Lin Fan tidak tahu dari mana pria ini berasal. Bagaimana orang seperti itu bisa ada di benua Dongling? Aneh, itu sama sekali tidak masuk akal. Jika ada orang-orang seperti dia di sekitar, bagaimana sekte kemuliaan bisa tetap menjadi salah satu sekte terbesar melawan kekuatan mengerikan seperti itu? Sepertinya ada misteri mendalam yang menantinya di sini. Sadao Tian, bukankah kamu mengatakan bahwa kapakmu patah? Ada 2 kapak yang cukup bagus di sini. Kamu dapat memilikinya. Lin Fan berkata sambil mengobrak-abrik cincin penyimpanan Chen Xuan. Terima kasih bos. Saat Sadao Tian melihat kapak itu, dia berseri-seri. Oh, apa keahlian sutra penghancuran ini? Kalian bisa berlatih jika punya waktu. Kelihatannya cukup bagus. Ada sebotol pil di sini yang sepertinya enak juga. Kalian boleh meminumnya. Ke-14 bandit pasir gemetar di tangan mereka saat mereka menerima barang dari bos mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka merampok seseorang yang begitu kaya sepanjang hidup mereka merampok. Hanya dengan sekali melihat, semua orang dapat mengetahui betapa berharganya barang-barang ini. Seseorang hampir tidak bisa berubah menjadi orang kaya hanya dengan satu pemikiran atau gagasan.
Tetapi seseorang sekaya Chen Xuan yang bertemu dengan iblis Lin Fan ini telah berubah menjadi miskin dalam semalam. Bab 345, inilah pembalasan ilahi. Tidak ada di antara kalian yang akan mengalami kematian yang baik. Saya, Chen Xuan, adalah seorang pria yang diberkati oleh kehendak surga. Anda akan menerima karma atas semua yang telah Anda lakukan terhadap saya. Chen Xuan secara bertahap sadar kembali. Namun, rasa sakitnya masih seperti miliaran semut yang menggerogoti bagian dalam tubuhnya. Mati rasa yang sangat dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuatnya hampir tidak bisa bergerak seluruhnya. Lin Fan tidak mengindahkan tangisan Chen Xuan sedikitpun. Dia hanya melihat area Chen Xuan untuk pemeriksaan lebih dekat. Namun bagi Han Mei dan yang lainnya, mereka merasa sangat tidak nyaman. Tangisan itu terdengar seperti berisi keluhan para iblis yang lapar dan haus, merayapi seseorang hingga ke lubuk hati mereka yang terdalam. Han Mei ingin melihat apa yang terjadi pada Chen Xuan. Namun, sekelompok orang itu mengelilinginya begitu erat sehingga dia tidak bisa menjelaskan apapun di tengah-tengah mereka. Yang bisa dia dengar hanyalah tangisan tragis itu. Oh, itu sebabnya, setelah pelajaran berharga dari bos ini, aku merasa seperti sudah 10 tahun lagi merampok orang lain. Ke-14 bandit pasir itu mengangguk setuju. Benar, saya tidak menyangka bahwa masih banyak lagi yang bisa dipelajari dari merampok orang lain. Lin Fan mengangguk puas. Menggunakan Chen Xuan sebagai contoh, dia telah memberikan pengetahuan yang sangat tak tergantikan dan berharga kepada sekelompok banditnya. Bos, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini sekarang? Sa Dulong bertanya. Mereka merasa sangat segar setelah pengalaman perampokan ini. Lagi pula, ini pertama kalinya mereka merampok orang sekaya ini. Cincin penyimpanan pria itu seperti gudang harta karun. Keterampilan, pil, senjata, baju besi. Dia praktis memiliki segalanya di dalamnya. Dan bos mereka sangat murah hati, memberi mereka banyak barang bagus. Ke-14 bandit pasir ini tidak sabar untuk menyelesaikan ini sebelum menemukan tempat yang baik untuk mulai mengolah harta baru mereka. Hanya pil yang diberikan bos kepada mereka saja sudah cukup untuk membantu mereka meningkatkan kondisi kultivasi mereka secara signifikan. Sepertinya kita menjadikan dia musuh. Dia ingin membunuh kita, tapi karena kurangnya keterampilan, dia ditawan. Jika kita membunuhnya sekarang, itu juga masuk akal. Lin Fan berkomentar. 40 jalur jaringan energi ada di sana untuk diambilnya. Selain itu, Lin Fan benar-benar benci pamer. Seni omong kosong adalah profesi yang berkelas dan sakral. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini menghina perdagangan? Pada saat ini, Chen Xuan sedang menyalurkan energi sejati. Dia berusaha menutup area selangkangannya agar rasa sakit tidak mempengaruhi otaknya. Namun, saat energi sejatinya mencapai ke bawah, energi itu tanpa ampun dilahap oleh energi misterius lawan. Melihat upaya sia-sia Chen Xuan, Lin Fan menyeringai. Adapun bandit pasir lainnya yang melihat Chen Xuan yang telanjang bulat, mereka juga terkikik sinis. Bos, biarkan kami yang melakukannya. Tanganmu tidak perlu kotor. Sa Dulong berkomentar. Lin Fan menggelengkan kepalanya, tidak, kondisi tubuh fisik orang ini terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kalian lewati. Hanya aku yang bisa melakukan ini. Ya, Lin Fan sebenarnya mengatakan yang sebenarnya. Chen Xuan memang sangat kuat. Dengan peningkatan efek dari 40 rantai garis jaringan energi pada namanya, kondisi tubuh fisiknya akan sangat kuat bahkan jika dia tidak secara khusus melatih keterampilan tubuh fisik tertentu. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak bisa ditembus oleh Sa Dulong dan yang lainnya. Perbedaan tingkat kekuatan bukanlah jurang pemisah yang bisa dilewati atau diabaikan begitu saja. Tapi bagi orang seperti dia yang hidup dengan bak di dunia ini, semua ini hanyalah ilusi. Kamu akan menerima retribusi ilahi. Mata Chen Xuan memerah saat dia berteriak dengan tubuh telanjangnya. Akhirnya, dia terkoyak hingga mengalami gangguan mental karena rasa sakit yang luar biasa itu. Keterampilan tercela macam apa ini? Kenapa rasanya sakit seperti itu? Pembalasan ilahi. Yang mulia tidak takut sama sekali. Hanya seseorang yang Anda sukai. Yang mulia telah membunuh selusin dari kalian, namun yang mulia tidak melihat adanya pembalasan ilahi yang dihujani. Lin Fan menjawab sambil tertawa.
Ledakan. Tiba-tiba, langit cerah mengalami transformasi. Langit sekarang dipenuhi awan kelabu saat guntur bergemuruh. Bos, apa yang terjadi? Melihat kejadian yang tidak biasa ini, ke-14 bandit pasir berseru kaget. Saat dia menyebutkan pembalasan ilahi, langit berubah. Mungkinkah itu semacam itu? Ledakan, ledakan. Suara gemuruh petir semakin dekat pada waktunya. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik awan gelap yang tidak menyenangkan itu, melolong dengan marah. Haha, retribusi ilahi. Kamu ingin membunuh seseorang dengan berkat surga. Maka kamu harus bersiap untuk menerima retribusi dalam jumlah yang setara. Chen Xuan berbaring di tanah sambil tertawa terbahak-bahak. Tapi orang bisa merasakan rasa sakit yang tersembunyi di balik tawa liar itu. Mungkinkah ini hari kiamat? Petir itu terlalu besar. Kapan kita pernah menyaksikan kejadian seperti itu selama kita bepergian? Ledakan. Tiba-tiba, sebuah gunung di kejauhan dihantam hingga menjadi tanah datar oleh sambaran petir. Pemandangan menakutkan itu membuat jantung semua orang berdebar kencang, dan mau tak mau mereka membayangkan apa yang akan terjadi jika merekalah yang terkena dampaknya. Melihat pemandangan ini, Han Mei dan yang lainnya juga menggigil tak terkendali. Matanya yang indah dipenuhi ketakutan yang tak terbatas. Lin Fan berdiri di tempatnya. Melihat ke surga, bibirnya menyeringai. Seseorang yang berkehendak surga. Menarik, memang menarik. Lin Fan agak mempercayai apa yang dikatakan Chen Xuan mengenai seseorang yang berkehendak surga. Catatan dalam Sekte Kemuliaan memang menyebutkan sesuatu tentang surga yang menurunkan Mesias di masa-masa gelap ketika bumi dipenuhi dengan setan dan sejenisnya. Meskipun benua Dongling tampak damai di permukaan, ada banyak bahaya yang mengintai di bawahnya menunggu untuk bangkit. Penyerbuan binatang yang kuno. Semua hal aneh yang terjadi ini adalah bukti bahwa sesuatu yang besar sedang turun di benua Dongling, perlahan tapi pasti. Tapi, jadi kenapa? Lalu bagaimana jika dia adalah pria yang dipilih oleh kehendak surga? Diam. Menginjak Chen Xuan dengan kakinya, Lin Fan memiringkan kepalanya ke langit dan berteriak, jadi bagaimana jika dia adalah seseorang yang berkehendak Anda? Apakah Anda berharap yang mulia takut? Saat dia berpikir bahwa Chen Xuan bisa menjadi seseorang yang dipilih oleh surga, Lin Fan menjadi tidak senang. Jika bukan karena orang seperti dirinya, maka Chen Xuan mungkin adalah protagonis dunia ini. Membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, baik dewa, atau manusia, dengan sifat abestart, memaksa seluruh dunia untuk tunduk. Dan, protagonis ini adalah seseorang yang sangat kuat juga. 40 rantai jalur jaringan energi. Itulah kekuatan yang bisa menguasai seluruh benua Dongling. Jika bukan karena keberadaannya, bahkan Grandmaster Sekte Kemuliaan mungkin akan digantung untuk dihajar orang ini. Siapapun yang kamu sembunyikan di awan, keluarlah jika kamu punya nyali. Milikmu sungguh akan menghajar wajahmu. Menginjak Chen Xuan di tanah sekali lagi, Lin Fan menunjuk ke arah surga. Ke-14 bandit pasir itu berakar, menatap Lin Fan dengan kagum. Mereka hanya bisa menggunakan 4 kata untuk menggambarkan bos mereka. Sangat keren melampaui kata-kata. Haha, akulah yang terpilih oleh surga. Kamu hanya dimaksudkan menjadi batu Loncanggan dalam jalan saya menuju kebenaran. Melihat perubahan di langit, Chen Xuan melanjutkan tawanya yang heboh. Diam. Melihat sikap sombong Chen Xuan, Lin Fan tidak tahan lagi saat dia mengirimkan tendangan penghancur asal sejati lainnya. ARGH. Jeritan Chen Xuan sangat tragis hingga bola matanya hampir keluar. Seolah-olah dia mendapat pukulan telak sehingga seluruh kerangka pikirannya akan hancur berkeping-keping ke dalam jurang kegilaan. Akulah yang terpilih dari surga. Kau tidak bisa membunuh aku. Dia berkeringat deras dan mengalami hiperventilasi saat ini, hanya mempertahankan satu helai kesadaran. Lin Fan meliriknya. Sialan, masih tampil kuat. Tidak buruk, tidak buruk. Pada saat ini, Lin Fan memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Bagus, memang layak. Tapi aku akan lihat apakah kamu bisa menahannya. Tanpa ragu, Lin Fan mengeluarkan bigra dan memasukkannya ke dalam mulut Chen Xuan. Chen Xuan ingin berjuang dan melawan. Tapi melawan kekuatan Lin Fan, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menelannya. Dengan satu tendangan, Lin Fan mengirim Chen Xuan terbang ke suatu tempat di kejauhan.
Dia akan membiarkan orang ini menembus alam terlebih dahulu sebelum merawatnya. Meskipun demikian, ada pertanyaan yang mengakar di benak Lin Fan. Mungkinkah seseorang masih menjadi keras setelah menerima 2 True Origins Cruising Kicks? Bab 346, beberapa bahan untuk Anda. Kamu memberiku makan apa? Chen Xuan memandang Lin Fan dengan wajah ngeri. Saat pil memasuki perutnya, aliran energi hangat naik dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Selain rasa sakit, Chen Xuan bisa merasakan sensasi lain di area selangkangannya. Namun kedua sensasi itu saling berbenturan. Dia berteriak cemas sambil membalikkan tubuhnya. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan tubuhku? Tidak. Mencolek. Tanah mulai bergetar. Tindakan Chen Xuan membuat Sadulong dan yang lainnya menonton dengan rahang ternganga. Mengangkat jempol, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pria sejati. Han Mei melihat pemandangan itu dengan keterkejutan yang sama. Dia tidak menyangka Chen Xuan yang anggun akan melakukan tindakan seperti itu. Ledakan. Langit semakin kacau saat awan gelap berputar-putar. Dalam petak kegelapan di langit, petir saling bersilangan dan bergemuruh, mengancam akan menghancurkan segalanya. Pembalasan ilahi macam apa ini? Bukankah kamu hanya tahu cara memanggil guntur? Turun ke sini untuk 1 lawan 1 jika kamu punya nyali. Milikmu sungguh akan mendidikmu setiap detik. Lin Fan berteriak ke langit dengan jari menunjuk. Selama orang yang berada di langit ini akan turun untuk berduel, Lin Fan bertekad untuk memukulnya sampai hidungnya mengeluarkan darah. Dia pasti akan mengambil darah orang ini. Melihat betapa kerennya bos mereka, bahkan melawan pembalasan ilahi dari surga itu sendiri, Sadulong dan yang lainnya hampir berlutut dengan kagum. Dari langit yang bergemuruh ini, mereka hanya bisa merasakan kekuatan yang menekan hati mereka, seolah memaksa mereka untuk tunduk. Mereka bahkan tidak dapat menemukan kekuatan untuk membalikkan tubuh mereka. Tapi bos memang bosnya. Bukan saja dia tidak mempunyai masalah seperti itu, dia juga masih sangat mendominasi. Ledakan. Guntur yang menggelegar di langit juga mengalami perubahan. Petir ungu yang tidak biasa yang melesat melintasi langit berubah menjadi petir hitam pekat. Petir hitam tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas, seolah-olah siapapun yang disentuhnya akan hancur menjadi ketiadaan. Masih belum turun. Yang mulia akan berdiri di sini dan membiarkanmu menghantam dengan petir. Jika kamu bisa membuat yang mulia muntah darah, maka ini akan dianggap sebagai kemenanganmu. Lin Fan menunjuk ke langit dan melanjutkan ejekannya. Lin Fan tidak percaya pada kekuatan pembalasan ilahi ini. Jika seseorang seperti itu dipilih dari surga, dia bisa menjatuhkan orang itu kapan saja. Saat itu, petir hitam turun dari langit. Itu sangat cepat sehingga seseorang bahkan tidak punya cukup waktu untuk menghindarinya. Ledakan. Petir hitam itu melilit tubuh Lin Fan. Energi yang luar biasa itu sepertinya mengoyak kekosongan di sekelilingnya, menyebabkan pusaran energi yang dahsyat mengalir dari kehampaan dan melingkari Lin Fan. Ding! Poin pengalaman keabadian abadi plus 50 juta. Sial, godaan macam apa ini? Hanya 50 juta poin pengalaman. Ini benar-benar membuat Yang Mulia terkejut. Lin Fan berpikir bahwa pembalasan ilahi ini akan sangat kuat dan yang lainnya. Tidak disangka petir yang tampak mengintimidasi ini hanya memiliki kemampuan seperti itu. Sungguh mengecewakan. Tetapi bahkan semut pun punya daging untuk mereka. Sementara Lin Fan meremehkan petir ini, dia tidak ingin petir itu berhenti dulu. Haha, lelucon seperti ini dan kamu berani menyebutnya pembalasan ilahi. Tunjukkan padaku beberapa hal yang nyata, iya. Lin Fan mencemooh. Ledakan. Seolah-olah kekuatan di langit sedang marah saat ini. Petir menghujani satu demi satu, bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya, menghasilkan kekuatan yang mengancam akan melahap seluruh dunia. Han Mei dan yang lainnya sudah lama duduk lumpuh di lantai, menatap ke langit dengan ketidakberdayaan mutlak. Bagi orang seperti mereka, apa yang terjadi sungguh mengerikan. Di bawah kedok Lin Fan, Sadulong dan yang lainnya tidak terlalu merasakannya. Tapi sedikit aura yang keluar dari kekuatan itu sudah cukup untuk membuat mereka menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki juga. Bos, seberapa kuat kamu? Sadulong dan yang lainnya tercengang. Pembalasan ilahi ini mencakup area seluas beberapa ribu mil dalam radius. Hanya sekali melihatnya saja sudah sangat menakutkan, apalagi menganggapnya seperti yang dilakukan bos mereka.
Bungkan kepalamu. Semua pertunjukan dan tanpa substansi. Biarkan Yang Mulia memberimu beberapa bahan tambahan. Melihat pembalasan ilahi, Lin Fan mencibir bibirnya dan berteriak dengan jijik. Dia kemudian mengeluarkan bigra dari penyimpanannya. Minum pil. Dia melemparkan bigra di tangannya ke langit. Saat bigra mencapai area pembalasan ilahi, ia meledak ketika kabut terserap ke dalamnya. Bom. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan kecepatan gemuruh pembalasan ilahi semakin meningkat. Astaga, jangan bilang pilnya benar-benar berpengaruh. Lin Fan terkejut dengan pemandangan itu. Saat dia memikirkannya, petir hitam yang lebih tebal dan lebih besar menyambarnya. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 60 juta. Wah, benar-benar berhasil. Suara mendesis yang dihasilkan petir saat menyambar Lin Fan membuatnya tampak seperti dia akan dipanggang hingga menjadi kehampaan. Tapi bagi Lin Fan, itu semua sebenarnya tidak berguna. Sekarang Blood Sea berada di level 7, kondisi tubuh fisiknya sudah jauh dari normal. Sepertinya kamu juga punya fetis untuk itu ya. Milikmu benar-benar akan memberimu booster yang bagus hari ini. Dengan petir yang masih melingkari Lin Fan, dia tampak persis seperti penjelmaan iblis saat ini. Sepertinya keabadian abadi akan naik level hari ini sekali lagi. Seketika, Lin Fan melemparkan beberapa bigra lagi ke dalam pembalasan ilahi. Kabut tebal menyebar sebelum diserap kembali. Boom. Gemuruhnya semakin cepat saat ini. Seberkas cahaya merah muncul dari dalam kekacauan itu. Ini hari kiamat. Bos, kamu memberinya makan apa? Orang itu sepertinya jadi gila karenanya. Melihat langit yang semakin mengerikan, Sadulong dan yang lainnya jantungnya berdebar kencang. Jika sebelumnya hati mereka seperti perahu kecil yang dihadapkan pada gelombang raksasa, saat ini mereka seperti berenang di letusan gunung berapi. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan lagi oleh manusia biasa. Boom. Petir di langit semakin tebal saat ini. Dan lebih marah juga. Beberapa petir melingkar bersama sebelum membentuk petir besar dan jatuh dari surga. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 70 juta. Haha, Lin Fan lah yang tertawa terbahak-bahak saat ini. Melihat pembalasan ilahi yang sangat besar, dia berteriak, biarkan badai guntur datang lebih keras, aduh. Retribusi ilahi. Milikmu benar-benar akan bermain denganmu hari ini hahaha. Semua orang menatap pria ini dengan sangat bingung. Apakah orang ini manusia? Sadulong dan yang lainnya lumpuh di tanah saat ini. Jika bukan karena bos mereka melindungi mereka dari segalanya, mereka pasti sudah menjadi debu sekarang. Tidak dapat menahan dorongan di dalam tubuhnya, Chen Xuan memuntahkan seteguk darah sambil melihat Lin Fan yang berdiri dengan kurang ajar tanpa sedikit pun rasa takut di bawah pembalasan ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa orang ini tidak bisa mati bahkan di bawah kekuatan pembalasan ilahi surga? Tetapi bahkan jika dia muntah darah, Chen Xuan tidak dapat menghentikan penetrasi tanpa henti ke alam. Bab 347, Lin Fan yang sombong. Ding, keabadian abadi naik level. Keabadian abadi tingkat 5, 0/1.500.000.000. Keadaan tubuh fisik, tingkat atas surgawi yang lebih tinggi. Setelah mendengar pemberitahuan dari sistem, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Tidak buruk. Pembalasan ilahi ini tidak mengecewakan Yang Mulia. Dan, dia senang dia tidak menyia-nyiakan bigra itu juga. Bagi Zhang Ergou dan yang lainnya, pil-pil ini seperti keberadaan dewa. Sekarang Yang Mulia telah memberi begitu banyak pil gratis kepada makhluk ini, sebaiknya mereka dimanfaatkan dengan baik. Kekuatan petir dari pembalasan ilahi telah mencapai titik kekerasan yang ekstrim. Namun meskipun demikian, Lin Fan tidak takut sedikit pun, membiarkan petir terus-menerus menghujani dirinya. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 70 juta. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 70 juta. Saat ini, Sadulong dan yang lainnya sedang berkerumun, saling berpelukan. Mereka hampir tidak mampu lagi menahan semua pemandangan yang meneror ini karena mereka sangat ketakutan. Menakutkan, sangat menakutkan. Apakah manusia punya hak untuk hidup di sini lebih lama lagi? Bos, tolong tahan.
Kami benar-benar takut. Sam Yexiong yang kekar meringkuk di belakang Sadulong dan terus gemetar. Terlepas dari wataknya, perubahan suasana saja sudah cukup untuk mengejutkan para bejabers. Awan merah mengalir seperti darah saat ini. Ditambah dengan petir tebal yang menyambar di langit, ini semua adalah tanda-tanda dunia sebelum kehancurannya. Jangan khawatir. Perhatikan dan pelajari bagaimana bosmu merampas retribusi ilahi. Lin Fan menjawab dengan percaya diri. Sadulong dan yang lainnya mendapati rahang mereka ternganga hingga hampir menyentuh tanah. Merampok retribusi ilahi. Apa? Lin Fan memandang Sadulong dan yang lainnya dan merasa bahwa adalah kewajibannya untuk memberikan pelajaran bagus lagi kepada orang-orang ini. Mengambil bigras dalam jumlah besar dari penyimpanannya, dia memasang pose yang indah sebelum melemparkannya tepat di tengah-tengah pembalasan ilahi. Hari ini, bosmu akan menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya menjadi lambang perampokan. Dengan tangan di belakang punggungnya, aura Lin Fan berubah seluruhnya sekali lagi. Ini adalah aura seorang pria yang dalam dan mendalam, penuh dengan kebijaksanaan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Melihat betapa perkasa dan agungnya bos mereka sekali lagi, Sadulong dan yang lainnya berkumpul dan mulai melihat lebih dekat dengan ekspresi serius. Senang dengan perhatian mereka yang terfokus, Lin Fan melanjutkan, ada banyak cara dalam hidup yang bisa ditempuh seseorang. Sementara sebagian besar rakyat jelata akan mengejek kami karena mengambil jalur perampokan, bos Anda di sini akan menunjukkan kepada Anda bahwa jalur perampokan ada di dalam, faktanya, jalan terkuat yang pernah diambil seseorang dalam hidup. Memanfaatkan kekuatan orang lain untuk memuji diri sendiri, membentuk eksistensi tiada taraf di dunia ini. Apakah kalian mengerti? Bahkan pada saat ini, Lin Fan tidak melupakan perdagangan tradisional omong kosongnya. Tidak mengerti. Sadulong dan yang lainnya menggelengkan kepala, tidak mampu memahami kata-kata misterius dari bos mereka. Namun meski begitu, mereka tahu itu terdengar seperti sesuatu yang sangat mengesankan. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Tapi jangan pernah lupakan ini, kamu tidak memilih kehidupan perampokan yang memilihmu. Begitu kamu melakukannya, jangan pernah menyerah. Biarkan bos menunjukkan kepada kalian apa artinya untuk menjadi perampok dari semua perampok. Lin Fan menjawab dengan tenang. Seperti ayam yang mematuk nasi, Sadulong dan yang lainnya menganggukkan kepala dengan marah. Meskipun mereka sulit memahami kata-kata bos mereka dapat memahami inti dari semuanya. Bos hanya berkata, jalan perampokan itu bagus. Jangan pernah menyerah. Ledakan. Pembalasan ilahi mengalami beberapa perubahan sekali lagi. Langit merah seperti darah mulai berputar. Bahkan petir hitam itu berubah menjadi petir darah kemerahan. Ayo, pembalasan ilahi. Jangan sia-siakan pil milikmu sesungguhnya. Lin Fan berdiri di sana dan menegur. Tidak mungkin. Masih menggebrak tanah, Chen Xuan berteriak. Rasa sakit di selangkangan ini bukan lagi rasa sakit lainnya. Pada saat yang sama, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya saat dia terus menembus alam. Ini semua sangat memalukan bagi Chen Xuan. Ledakan. Petir merah dalam pembalasan ilahi mulai berkumpul terus-menerus. Di dalam awan merah itu, petir yang melintas bahkan lebih tebal daripada petir hitam pekat. Hujan petir merah turun karena pembalasan ilahi. Sasarannya adalah Lin Fan, yang terus-menerus mengejek selama ini. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 100 juta. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 100 juta. Melihat Lin Fan berdiri di tengah petir yang tampak seperti hujan, Sadulong dan yang lainnya terbelalak. Tidak peduli seberapa luas dunia yang mereka pikir mereka ketahui, tidak mungkin mereka membayangkan atau melihat hal seperti ini sepanjang hidup mereka. Haha, lumayan. Kamu memang tidak mengecewakan yang mulia. Lin Fan bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Setiap kali kulitnya terkoyak oleh sambaran petir ini, Blood Sea bekerja keras untuk meregenerasinya secara instan. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 100 juta. Ding, keabadian abadi naik level. Keabadian abadi tingkat 6. 0/2 miliar. Keabadian abadi naik level tetapi kondisi tubuh fisik Lin Fan tetap sama. Meski begitu, Lin Fan masih bisa merasakan perbedaan yang signifikan dalam perlawanannya. Lin Fan tidak bisa tidak mengagumi sistemnya lebih jauh saat ini.
Cara naik level yang cepat ini cukup gila. Jika diberi kesempatan yang tepat, seseorang bahkan bisa melampaui para dewa dengan mudah. Lagi, saat Lin Fan melanjutkan ejekannya terhadap pembalasan ilahi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pembalasan ilahi menghentikan setiap gerakan, seolah-olah ia telah menghabiskan seluruh energinya. Kini yang ada hanya petir setebal ibu jari yang melaju kencang. Aneh. Ini memang aneh. Astaga, jangan bilang kalau pembalasan ilahi ini adalah sebuah serangan yang cepat. Apa dia sudah kehabisan tenaga? Lin Fan mengangkat kepalanya karena kecewa. Bos, apakah ini sudah berakhir? Sadulong dan yang lainnya merasa seperti baru saja mengalami pengalaman paling mengerikan yang pernah disaksikan umat manusia. Saat pembalasan ilahi berhenti bergemuruh, mereka juga menghela nafas lega. Meskipun dia tidak setuju dengan kata-kata Sadulong dan yang lainnya, Lin Fan mau tidak mau mengakui bahwa itu mungkin benar. Pembalasan ilahi ini seharusnya sudah terbuang sia-sia sekarang. Tapi tidak, tentu saja tidak. Dia akhirnya bertemu dengan kesempatan ini. Bagaimana dia bisa membiarkannya semudah ini? Pembalasan ilahi. Bahkan jika kamu harus mati karena kekurangan sperma hari ini, aku harus memastikan kamu benar-benar memuaskan Yang Mulia. Dengan teriakan marah, Lin Fan menamparkan penyimpanannya sementara bigrai yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Pergi. Dengan sapuan jubahnya, semua bigra terbang menuju pembalasan ilahi dan meledak di sana. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari pembalasan ilahi. Tapi semuanya sudah terlambat. Kekuatan bigra telah meledak di wajahnya. Boom 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 boom. Petir setebal ibu jari itu menjadi heboh sekali lagi. Bergabung tanpa henti, sepertinya mengumpulkan semua energi guntur yang tersembunyi di dalam pembalasan ilahi itu. Haha, aku tahu itu. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Namun tawa ini tidak berlangsung lama. Petir yang bergemuruh di langit tidak jatuh dan menghilang begitu saja setelah beberapa saat. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya ada satu cara untuk menggambarkan hal ini. Kurang, peluru, berhenti. Suara itu menggelegar sekali lagi saat seluruh area berguncang. Setelah mendengar suara ini, Lin Fan mengerutkan kening. Dia kemudian berteriak dengan perasaan tidak senang, "Huff. Kamu ingin milikmu benar-benar menghentikannya. Lalu di mana wajahmu benar-benar mulai hari ini dan seterusnya. Hari ini, kamu akan merasakan apa artinya mendorong dirimu hingga batas bahkan jika kamu semua keluar dari sperma. Buatlah beberapa sperma meskipun kamu tidak punya sperma lagi." Bab 348, Meruntuhkan Surga. Saat Lin Fan hendak menyerang sekali lagi, potongan besar pembalasan ilahi itu mulai menyusut seolah-olah ia takut pada Lin Fan. Atau mungkin, dia hanya takut pada bigra sekarang. Huff. Dan kamu berani menyebut dirimu pembalasan ilahi. Ada apa dengan kemauan bertarung yang lemah itu? Kamu benar-benar memalukan dan memalukan. Bukankah kamu bersenang-senang memukul petir itu sebelumnya? Dan sekarang, kamu bisa, bahkan aku tidak mengeluarkan satu kentut pun. Melihat awan merah yang menyusut, Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Pelit. Terlalu pelit. Andai saja pembalasan ilahi ini dapat bertahan lebih lama lagi, dia bahkan mungkin bisa mencapai kondisi tubuh fisiknya ke titik tertinggi. Tapi semua ini membuat Lin Fan merasa sangat kecewa. Karena pembalasan ilahi ingin pergi, Lin Fan tidak punya pilihan lain selain mengalihkan perhatiannya ke Chen Xuan. Terhadap Chen Xuan, Lin Fan tidak bisa berbuat apa-apa selain tertawa. Meskipun orang ini menganggap dirinya sebagai seseorang yang dipilih dari kehendak surga, betapa tragisnya keadaan yang dia alami saat ini. Ketika omong kosong tidak bertemu dengan omong kosong nyata, hasil akhirnya hanyalah pukulan telak. Tapi Lin Fan juga tahu bahwa jika saja dia bukan orang yang ditabrak Chen Xuan, maka omong kosong Chen Xuan mungkin sebenarnya cukup sah. Tapi sayang sekali tidak ada, seandainya saja, di dunia ini. Bagaimana, Chen Xuan? Apakah kamu sudah mendapatkan kembali kepercayaan diri sebagai seorang pria setelah meminum pil Youth Truly? Melihat pria yang masih menggebrak tanah, Lin Fan terkekeh. Meskipun ramuan obat yang dia gunakan untuk membuat bigra bukanlah sesuatu yang istimewa, dengan penguat sistem, sesuatu yang ajaib muncul darinya. Bahkan orang kuat dengan 40 rantai jaringan energi tidak dapat menahan kekuatan bigra. Itu adalah pil saleh yang lebih saleh daripada dewa.
Kamu B***STARD. Chen Xuan meraung. Namun wajahnya tidak dipenuhi amarah yang sama seperti awalnya. Bagi Chen Xuan, perasaan ini adalah perpaduan antara rasa sakit dan kesenangan. Eksistensi bersama antara rasa malu dan kenikmatan. Seseorang yang berkehendak surga, yah, lagi pula kau tidak berarti apa-apa bagiku. Biarlah Yang Mulia mengirimmu ke sana. Ingatlah untuk tidak menjadi orang yang suka pamer lagi di masa depan. Kalau tidak, kau tahu apa yang akan terjadi padamu. Lin Fan melanjutkan. Mendengar ini, hati Chen Xuan terbakar amarah yang tak terbatas. Dia adalah pria yang dipilih oleh kehendak surga. Dengan seorang guru rahasia, dia mengasingkan diri selama 100 tahun hingga dia mencapai puncak dunia kultivasi ini. Saat dia siap untuk keluar dan berkeliling benua Dongling, dia bertemu dengan orang ini. Brengsek, sialan, ledakan. Tiba-tiba, energi yang luar biasa muncul di langit sekali lagi, menyebabkan seluruh langit terkoyak. Lin Fan menatap ke atas. Energi ini terasa mirip dengan pembalasan ilahi. Sepertinya ini mungkin yang sebenarnya. Apa yang terjadi lagi? Sadulong dan yang lainnya tercengang sekali lagi. Mereka hampir tidak punya waktu untuk pulih dari semua guncangan yang terus-menerus ini. Mereka sudah sangat ketakutan dengan pembalasan ilahi sebelumnya. Kekuatan misterius apa yang turun ke atas mereka sekali lagi? Manusia lemah. Dia adalah seseorang yang dipilih oleh surga. Beraninya kamu melawan kehendak surga. Kamu pasti pantas mati. Dari dalam celah kehampaan, sebuah suara supernatural terdengar. Suara ini sepertinya membawa nada yang mengancam, menyebabkan semua orang yang mendengarnya menggigil ketakutan. Tapi bagi Lin Fan, ini tidak lebih dari macan kertas. Dia menatap kembali ke langit. Hentikan omong kosongmu di atas sana. Turunlah ke milikmu sesungguhnya jika kamu punya nyali. Dipilih oleh kehendak surga, ***. Jika orang ini dipilih oleh surga, maka Yang Mulia adalah kakek surga. Kurang ajar. Orang yang tersembunyi di dalam kehampaan sepertinya marah dengan kata-kata Lin Fan ini. Ledakan. Sebuah tangan raksasa terulur dari kekosongan. Tangan ini bahkan lebih besar dan menakutkan daripada lengan Kaisar Iblis Darah. Tapi Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa dia bukanlah sasaran lengannya. Lengan itu mengarah ke arah Chen Xuan, yang masih memukul Ibu Pertiwi. Dalam sepersekian detik, ia menangkap Chen Xuan. Bahkan Lin Fan terkejut dengan kecepatan yang menakutkan ini. Manusia, kamu telah menentang kehendak surga dengan menyakiti orang ini. Kamu akan menjalani sisa hidupmu dalam ketakutan dan menanggung siksaan seumur hidup. Tangan itu tidak berniat menjatuhkan Lin Fan. Yang ingin dilakukannya hanyalah membawa Chen Xuan dan pergi. Sungguh luar biasa. Lin Fan tahu bahwa lengan raksasa itu hampir setara dengan lengan abadi dalam hal kekuatan. Faktanya, kecepatannya menangkap Chen Xuan sangat cepat sehingga bahkan Lin Fan hampir tidak bisa bereaksi. Beraninya kamu mengambil orang ini di depan milikmu. Kamu menganggap milikmu sebagai penurut. Bagaimana Lin Fan bisa membiarkan tangan ini membawa pergi Chen Xuan dengan mudah? Seseorang yang suka pamer tidak lebih dari poin pengalaman dan rantai garis jaringan energi di mata Lin Fan. Beraninya kamu bersikap kurang ajar di depan Yang Mulia. Lebih baik kamu tinggalkan sebagian dari dirimu kalau begitu. Lin Fan juga tertarik pada lengan misterius ini. Karena dia telah menabur benih balas dendam ini, dia tidak takut untuk membuat mereka semakin gelisah. Jika Chen Xuan benar-benar terpesona di depan matanya, bukankah dia tidak punya wajah lagi? Tinggalkan dia di sini. Tiba-tiba, aura dari Lin Fan meledak. Mengumpulkan energi lengan abadi, dia meledak menuju ke arah lengan misterius itu. Kurang ajar. Suara itu terdengar sekali lagi. Lengan yang memegang Chen Xuan tiba-tiba berubah menjadi tembus cahaya saat cahaya terang bersinar melalui seluruh lengan. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Aura besar meliputi seluruh tempat, saat kekosongan terkoyak oleh energi yang tak terbatas. Sangat kuat. Lin Fan mengerutkan kening. Tingkat kekuatan lengan misterius ini jauh melampaui imajinasi Lin Fan. Tidak disangka dia bahkan tidak bisa menyentuhnya dengan satu serangan lengan abadi. Suara itu juga terkejut, seolah terkejut bahwa manusia seperti Lin Fan bisa memiliki kekuatan seperti itu. Mengambang di udara, wajah Lin Fan tegang saat ini. Lengan misterius ini memang memiliki beberapa kemampuan.
Menyakiti seseorang yang dipilih oleh kehendak surga. Tidak lama kemudian, kamu akan membayar harga atas dosamu. Apakah kamu meremehkanku? Lin Fan mendengus. Di mata langit, semua orang adalah seekor semut. Meskipun kamu mempunyai kekuatan, kamu tetaplah seekor semut. Tunggu saja dengan sabar kehancuran yang akan menimpamu. Melihat lengan misterius yang sangat bagus itu, Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Brengsek, sialan. Baiklah, kamu memaksakan tanganku. Aku akan memberitahumu betapa besarnya kesalahan yang kamu buat dengan membuat marah yang mulia. Keluarlah, donger abadi. Saat Lin Fan berteriak, donger abadi yang disimpan di penyimpanannya muncul ke dalam kehampaan. Lin Fan selalu membenci hal ini karena terlalu jelek. Tapi manusia adalah makhluk tercela. Tidak peduli seberapa keras dia menolaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkannya pada saat dibutuhkan. Jika dia tidak memberi pelajaran pada lengan misterius ini, Lin Fan bersumpah namanya akan dieja terbalik. Donger abadi melayang dengan lembut di langit, memancarkan cahaya murni. Inilah asal mula semua kehidupan, keberadaan yang tak dapat dijelaskan di dunia. Sekarang setelah melalui penciuman langit dan bumi, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tapi, itu masih menimbulkan perasaan yang cukup menjijikkan. Lepaskan jurus pamungkasmu. Lin Fan menyerang. Seketika, semburan energi keluar dari donger abadi itu, menyebabkan langit dipenuhi titik terang seperti bintang. Waktu berlalu. Di bawah pengaruh waktu berlalu, titik terang ini akhirnya tumbuh menjadi miniatur donger abadi. Ledakan. Langit langsung tertutup selimut donger abadi. Bersinar putih terang, masing-masing donger kecil ini menyalurkan energinya ke arah donger abadi untuk jurus pamungkasnya. Abadi, ini milik yang kuno. Tiba-tiba, suara itu terdengar sekali lagi dari langit. Tapi kali ini, terlihat jelas ada sedikit rasa takut di suara itu. Manusia, kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Huff, apakah yang mulia mati atau tidak, itu bukan urusanmu. Hari ini, kamu harus tinggal di sini bersama yang mulia. Dengan mendengus dingin, Lin Fan mengeluarkan kapak abadi miliknya. Cakrawala, energi sejati dalam Lin Fan mulai berputar dengan kecepatan gila saat kapak abadi bersinar terang. Astaga, apa-apaan ini semua? Sadulong dan yang lainnya benar-benar tercengang. Segala sesuatu yang terjadi saat ini menyebabkan mereka mempertanyakan keberadaan mereka. Apakah dunia ini masih sama dengan yang mereka tinggali? Bagaimana bisa ada begitu banyak donger yang melayang di langit? Mereka pasti sedang melihat sesuatu. Benar sekali. Melihat sesuatu. Bab 349, menembakmu. Manusia, beraninya kamu mencemari yang kuno. Kamu pasti akan menyesali tindakanmu suatu hari nanti. Suara itu terdengar sekali lagi. Kedengarannya sangat marah pada, menodai yang kuno. Faktanya, suara itu membawa nada peringatan. Menyesali keberanianmu. Kamu akan tetap tinggal di sini demi yang mulia. Dengan aumannya, kekuatan miniatur donger ditingkatkan. Pada saat yang sama, garis pelangi dipancarkan dari kapak abadi Lin Fan. Kedua kekuatan dahsyat ini bergabung dan menyatu satu sama lain. Menghancurkan. BOOM. Sinar gabungan dari dua kekuatan dahsyat ini sepertinya menerobos sungai ruang dan waktu, menembus kehampaan menuju lengan misterius itu. Huff, manusia lemah berani mengadu domba dirinya dengan surga. Suara itu menjawab dengan marah. Lengan itu bersinar lebih terang dari sebelumnya, seolah-olah ia diberkahi kekuatan oleh surga sendiri, siap bertahan melawan apapun di dunia ini. Ledakan. Langit bergetar hebat saat sinar gabungan Lin Fan akhirnya mencapai lengan misterius itu. Lin Fan mengerutkan kening. Bagaimana kekuatan menantang surga yang dia pancarkan gagal menghancurkan pertahanan lengan misterius itu. Ditahan dalam genggaman lengan misterius itu, Chen Xuan melolong dengan kejam, tunggu saja. Tunggu saja. Chen Xuan membuat dirinya marah di langit. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Dia adalah seorang pria yang dipilih oleh surga, menjalani kehidupan dengan berkah dari surga. Tidak disangka manusia lemah ini berani mengejeknya seperti itu. Tak termaafkan. Lin Fan tercengang melihat betapa kuatnya lengan misterius ini. Tidak disangka dia masih tidak terluka. Manusia, menyerahlah pada serangan sia-siamu. Bahkan dengan kekuatan yang kuno, tidak mungkin kamu bisa mengadu dirimu melawan surga. Suara itu sekarang dipenuhi dengan rasa jijik. Mengambang di udara,
senyum dingin muncul di wajah Lin Fan. Bagus. Bagus sekali. Kamu benar-benar telah berhasil membuat marah Yang Mulia. Yang Mulia terus melakukan gerakan yang tidak ingin ditunjukkan oleh Yang Mulia. Tapi karena kamu sudah mengingat tantangan seperti itu berkali-kali, inilah waktunya untuk menunjukkan kengerian sesungguhnya yang menanti Anda. Lin Fan benar-benar marah saat ini. Memikirkan bahwa lengan misterius ini benar-benar menganggap dirinya tak terkalahkan dan berpikir bahwa dia dapat menghina milikmu berulang kali. Cukup adil. Anda akan mengetahui apa sebenarnya kengerian itu. Alasan mengapa Lin Fan mempelajari begitu banyak keterampilan bukan karena dia adalah orang yang rakus. Keterampilan yang paling kuat datang dari menggabungkan semuanya dan saling melengkapi. Melihat Donger abadi di udara, Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Lepaskan, Donger abadi. Milikmu sungguh akan menyemangatimu. Tendangan penghancur asal sejati. Meskipun True Origins Crushing Kick adalah bentuk evolusi dari Balls Kicking, namun tetap mempertahankan kegunaannya yang ajaib. Dengan kontrol yang baik atas tingkat kekuatannya, Lin Fan mengarahkan tendangannya ke Donger abadi. Karena Donger abadi telah dilebur oleh penciuman langit dan bumi miliknya, tidak ada poin pengalaman yang bisa diperoleh di sini. Tapi apa yang dicari Lin Fan saat ini bukanlah poin pengalaman. Apa yang ingin dia lakukan adalah membuka setiap tetes potensi tersembunyi di dalam Donger abadi, memungkinkannya melepaskan kekuatannya yang tidak aktif. Apakah bos sudah gila? Sadulong dan yang lainnya kini lumpuh di lantai ketika mereka melihat apa yang terjadi. Tak disangka bos akan berbalik melawan benda yang telah dia lepaskan yang terlihat seperti Donger. Bahkan jika dia tidak bisa mematahkan pertahanan pihak lain, apakah dia perlu melampiaskan amarahnya seperti itu? Namun saat mereka memikirkan hal itu, hal yang sulit dipercaya terjadi. Donger abadi tersentak tak terkendali saat urat-urat hijau muncul di seluruh batangnya, tampak sangat tebal dan ganas. Orang misterius yang sombong itu juga terkesiap kaget, seolah-olah dia terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ini baru permulaan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah poin utamanya. Melihat lengan misterius itu dengan dingin, Lin Fan menepuk penyimpanannya dan menari bigras yang tak terhitung jumlahnya. Gilalah, Donger abadi. Keluarkan potensi tidurmu. Lepaskan. Dengan satu raungan murka, bigras meledak, saat kabut tebal menutupi Donger abadi di dalamnya. Seolah-olah ia telah mengendus sesuatu yang bagus, Donger abadi menyedot setiap bagian terakhir dari kabut ini. Tampak sakral dan khusyuk, Donger abadi yang seputih salju tiba-tiba memerah darah seperti gunung berapi. Uapnya sangat kuat sehingga kekosongan di sekitarnya menguap. Asal-usul kehidupan, eksistensi yang menentang dunia. Bahkan jika kamu adalah surga, Yang Mulia akan memberitahumu konsekuensi dari berperang melawan Yang Mulia. Lin Fan menatap lengan misterius itu dengan kemauan bertarung yang tak tertandingi. Semakin tangguh lawannya, Lin Fan semakin bersemangat. Aura Donger abadi meroket secara besar-besaran. Setelah mengambil bigras dalam jumlah besar, Donger abadi yang sudah kuat kini menjadi lebih keras dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah energi yang sedang berputar di dalam Donger abadi saat ini. Apa, kamu ingin lari sekarang? Lin Fan memperhatikan bahwa lengan misterius itu mencoba untuk mematahkannya. Tapi bagaimana Lin Fan bisa melepaskan mereka dengan mudah? Pohon parasol mitos. Pegang mereka di sini. Sambil bertepuk tangan, pohon parasol mistis di dalam tubuhnya muncul di langit. Pohon parasol mitos. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Suara itu berseru dengan sangat tidak percaya. Meskipun pohon parasol mythical masih berupa bibit saat ini, itu lebih dari cukup untuk menahanmu di sini. Sambil mendengus dingin, akar lebat dari pohon parasol mythical melebar dengan cepat dan melingkari lengan misterius itu, seolah-olah akar tersebut dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. B***STARD. Suara itu menggelegar. Berjuang melawan kekuatan akar, lengan misterius itu mencoba menarik diri, merobek akar yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya. Tapi saat mereka dicabut, akar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh lagi, mengakarkan lengan misterius itu erat-erat di tempatnya. Lin Fan memandang Donger abadi. Saat ini, aura Donger abadi menyebabkan jantung Lin Fan berdebar juga. Bahkan dengan lengan abadi, dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa bertahan melawan tembakan Donger abadi yang akan keluar. Sangat mengerikan. Memang benar,
Dengan peningkatan keterampilan dan pil, Donger Abadi mengeluarkan energi dalam jumlah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jumlah energi ini pasti mampu menembus langit dan bumi. BROOP. BROOP. Donger Abadi memberikan sentakan yang kuat. Di pintu masuk Donger Abadi, cahaya putih berkumpul. Cahaya putih ini memiliki energi kehidupan yang tak terbatas. Ini mungkin merupakan langkah terkuat yang pernah dilakukan oleh Donger Abadi. Manusia, kamu akan menderita retribusi ilahi. Suara itu sepertinya semakin takut dengan aura yang dipancarkan oleh Donger Abadi. Haha, pembalasan ilahi. Itulah hal yang paling tidak ditakuti oleh Yang Mulia. Lin Fan tertawa liar. Akhirnya, Donger Abadi selesai disalurkan. Hancurkan mereka. Dengan raungan Lin Fan, Donger Abadi menembakkannya. Tembakan cahaya putih tebal itu menembus segala sesuatu saat ia melesat ke arah lengan misterius itu. Bahkan hati Lin Fan terpikat oleh tembakan ini. Sangat kuat. Jadi, mencengangkan. BOOOM. ARGHHHH. Tangisan tragis terdengar di langit. Lengan misterius itu berhasil ditembus oleh tembakan Donger Abadi. Terkoyak, lengannya terjatuh ke tanah. Lin Fan buru-buru menyimpan pohon parasol mythical kembali ke dalam tubuhnya. Haha, bagaimana dengan itu? Lenganmu akan menjadi harga yang harus kamu bayar karena mengejek Yang Mulia. Tawa gila Lin Fan berlanjut. Adapun Chen Xuan yang dipegang oleh lengan misterius itu, dia benar-benar bingung. Dia tidak menyangka pria ini sekuat ini. Sepatu, manusia akan membayar harga atas tindakan Anda. Suara itu berteriak liar di langit. Tiba-tiba, lengan lain muncul sebelum menyapu Chen Xuan dan menghilang ke dalam kehampaan. Bab 350, keras kepala setelah selama ini. Sialan, bajingan itu masih berhasil lolos. Lengan misterius itu tampaknya memang cukup kuat. Aku penasaran dari mana asalnya. Lin Fan menyimpan kembali Donger Abadi di penyimpanannya. Donger Abadi memang merupakan barang yang luar biasa. Ditambah dengan True Origins Cruising Kick dan Bigras, itu benar-benar hebat. Sayangnya kelihatannya seperti itu. Ledakan, ledakan, lengan misterius yang tertusuk tampaknya memiliki sisa kekuatan hidup saat ia menghantam tanah dengan keras. Segera, Lin Fan melemparkan lengannya ke dalam peleburan langit dan bumi untuk melanjutkan peleburan. Orang itu dipilih berdasarkan kehendak surga. Surga. Kedua orang berdarah ini memang misterius. Eksistensi yang bahkan tidak bisa ditembus oleh lengan abadi. Itu memang cukup menakutkan. Tapi apa yang Lin Fan tidak tahu adalah mengapa orang ini tidak mau menghadapinya jika dia sekuat ini. Jika dia mengungkapkan jati dirinya, mungkin Lin Fan mungkin bukan tandingannya. Ding, selamat atas peleburan lengan kehendak surga palsu. Ding, selamat karena telah memperoleh seutas kesadaran akan kehendak surga. Kesadaran akan kehendak surga, ketegangan kesadaran dari kehendak surga dunia Xuan Huang. Dapat dikonsumsi. Saat Lin Fan mendengar hasil peleburan, dia menjadi bingung. Apa-apaan ini? Melihat warna-warna indah yang terpancar di dalam bau langit dan bumi, Lin Fan diliputi kegembiraan. Tapi apakah kesadaran akan kehendak surga ini? Apakah orang tadi benar-benar kehendak surga? Tapi tunggu sebentar. Palsu, lengan kehendak surga. Pasti ada hal lain yang tidak dia ketahui tentang ini. Bos, melihat bos mereka berdiri diam di sana, Sadulong dan yang lainnya ingin bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Diam, tunggu. Lin Fan mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Pikirannya masih dipenuhi pertanyaan saat ini. Dia tidak bisa beristirahat sampai dia bisa menemukan jawabannya. Konsumsi. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Fan mengonsumsi ketegangan kesadaran itu. Lin Fan tidak khawatir atau takut pada apapun yang datang dari Heaven and Earth Smelt miliknya. Seketika, rangkaian cahaya berwarna pelangi itu terbang ke tubuh Lin Fan. Tiba-tiba, tubuh Lin Fan bergetar ketika perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di benaknya. Seolah-olah dia sedang terbang di langit. Ini adalah perasaan yang menakjubkan. Lin Fan samar-samar bisa merasakan keberadaan dunia bawah tanah lain di dalam pikirannya. Mungkin hubungannya tidak terlalu kuat karena ini hanyalah satu ketegangan kesadaran. Tapi tiba-tiba, suara lemah muncul di benak Lin Fan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Lin Fan menggelengkan kepalanya beberapa kali. Sepertinya dia sedang berhalusinasi. Siapa yang meminta bantuannya?
Siapa kamu? Mengikuti perasaan itu, Lin Fan bertanya. Selamatkan aku. Sial kamu. Siapa kamu? Selamatkan ibumu. Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Lin Fan berteriak dalam pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Tanpa satu petunjuk pun, bagaimana ia mengharapkan Yu Truli menyelamatkan Anda dari apapun? Ledakan. Tiba-tiba, petir besar meledak di benak Lin Fan. Ketiadaan yang kacau itu berangsur-angsur menjadi cerah. Lin Fan sepertinya berada dalam sudut pandang orang ketiga saat ini. Di dalam kehampaan yang terbelah, sebuah bayangan menyebabkan jantung Lin Fan berdetak kencang. Itu adalah Sang Maha Tinggi yang akhirnya terjatuh setelah membelah seluruh dunia Xuan Huang menjadi dua. Namun yang lebih misterius lagi, ada seseorang yang berdiri di hadapan Yang Maha Tinggi. Siapa sebenarnya itu? Tidak hanya dunia Xuan Huang yang terbelah menjadi dua, bahkan kehendak surga di antara dunia Xuan Huang juga terbelah menjadi dua. Tidak lama kemudian, Lin Fan mengangkat bahu dan sadar. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Dia tidak bisa mendapatkan apapun. Pikirannya juga berada dalam kekacauan. Dia tidak bisa membuat apapun hanya dari gambaran yang dia lihat di benaknya. Siapa pria baik itu? Siapa orang jahat itu? Lupakan. Dia akan membiarkannya untuk saat ini. Dia lebih baik fokus pada dirinya sendiri dulu. Bangun tembok jika tentara datang, bangun bendungan jika banjir datang. Hal-hal yang dia tidak dapat mengerti untuk saat ini, dia akan membiarkannya untuk nanti. Sekarang setelah untaian kesadaran kehendak surga diserap oleh Lin Fan, kepekaannya terhadap garis jaringan energi langit dan bumi hanya akan tumbuh mulai sekarang. Sepertinya dia masih mendapatkan sesuatu dari pertarungan ini. Dia tidak hanya memukul serigala berbulu domba itu hingga menyerah, dia bahkan mengambil lengan misterius itu. Lagi pula, ini bukan perdagangan yang buruk. Dalam kekosongan, Chen Xuan berdiri di sana telanjang bulat, wajahnya jahat. Kebencian di hatinya sudah mencapai batasnya sekarang. Di depan Chen Xuan ada pusaran bayangan yang kacau. Itu tampak seperti cairan yang terdistorsi tanpa henti, di mana sesosok tubuh tergeletak di dalamnya. Bukankah kau bilang aku terpilih oleh kehendak surga? Kenapa aku dihina sampai sejauh oleh semut? Chen Xuan berteriak dengan marah terhadap bayangan kacau ini. Benar, 100 tahun lalu, kamu bilang aku bahwa aku terpilih oleh kehendak surga dan aku akan menjalani hidup ini dengan mudah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tidak kau bilang bahwa kamu adalah kehendak surga. Dan kau bahkan tidak bisa menghancurkan manusia PUNY itu. Chen Xuan seperti iblis saat ini saat dia melolong ke arah bayangan yang kacau itu dengan liar. Kurang ajar. Tiba-tiba, sosok di dalam bayangan kacau itu meledak dalam kemarahan. Kilatan petir menyambar melintasi bayangan yang kacau itu. Namun sesaat kemudian, ia kembali tenang. Ketika iblis turun ke dunia ini, kamu akan tetap menjadi Mesias yang dipilih oleh kehendak surga. Apakah kamu bahkan tidak mampu melewati kemunduran kecil di hadapanmu saat ini? Chen Xuan akhirnya tenang. Mungkin dia telah melampiaskan semua yang dia perlukan dengan ledakan itu. Namun saat ini, dia hanya diliputi ketakutan terhadap sosok dalam bayangan kacau ini. Bayangan kacau itu memandang Chen Xuan dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Anda dipilih oleh kehendak surga. Secara alami, Anda akan menjalani hidup dengan mudah. Setelah kamu mengalahkan iblis-iblis ini menggantikanku, kamu akan menjadi makhluk tertinggi di seluruh dunia ini." Tubuh Chen Xuan bergidik sesaat mendengar kata-kata ini. Dia kemudian melihat ke arah bayangan kacau dengan mata berbinar. Seperti yang telah kamu saksikan sendiri. Aku akan mengusir iblis itu. Iblis yang mempermalukanmu akan jatuh ke tanganmu juga. Bayangan kacau meyakinkan Chen Xuan. Apa yang harus saya lakukan? Chen Xuan bertanya. Temukan pecahan token yang maha tinggi dan berikan padaku. Tapi, pria itu, Chen Xuan masih memendam kebencian terhadap pria yang telah mempermalukannya. Pada saat yang sama, dia diliputi rasa takut. Apa yang harus dia lakukan jika bertemu pria itu sekali lagi? Tidak masalah. Dia akan menjadi batu loncatanmu di penghujung hari. Aku akan mengirimmu ke alam 9 roh sekarang agar kamu bisa mencari pecahan token yang tersisa. Dengan tangannya, sosok di dalam bayangan kacau itu mengoyak kehampaan untuk mengungkap celah yang sepertinya mengarah ke dunia lain. Mencengkeram tinjunya erat-erat,
Chen Xuan memasuki kehampaan dan meninggalkan tempat itu. Saat Chen Xuan pergi, sosok dalam bayangan kacau itu melolong ke langit. B***STARD. Setelah aku menyerahkan kesadaran benua DONGLING, aku akan pastikan kamu mati dalam kematian yang mengerikan. Kesadaran, aku tahu kamu telah mencari bantuan dari manusia itu. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Kamu pada akhirnya akan menjadi milikku. Haha, di dalam bayangan yang kacau, cahaya berwarna pelangi tampak menyusut semakin kecil di bawah kegelapan sekitarnya. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, kamu tidak bisa ditoleransi. Kesadaran benua Dongling yang perlahan-lahan dilahap mengeluarkan suara lemah. Haha, kamu adalah langit dan bumi, tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Rencanaku selama 10.000 tahun akhirnya membuahkan hasil. Kamu akan digantikan olehku sepenuhnya. Kesadaran, serahkan saja. Ideologimu salah. Umat manusia harus menentang kehendak langit, sama seperti yang dia lakukan. Tidak, dia benar. Kaulah yang salah paham. Suara lemah kesadaran benua Dongling menjawab. Keras kepala setelah sekian lama. Cek. Subscribe, like dan komentar.